saya Siva Fauzia, peneliti RC-Berit Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga. Mbak Dina, Ya, Mbak. hasilnya yang kemarin udah keluar. Oh, iya? Bisa kita sequencing? Ayo, Ya, yuk. Ayo sekarang ya. Bisa. Halo teman-teman, kami peneliti dari kelompok studi viral diare, Research Center on Global Emerging and Re-emerging Infectious Disease, Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga. Hari ini kita akan melakukan sequencing, di mana sequencing ini adalah salah satu metode analisa molekuler yang penting. Ya, saya Anissa dan teman saya. Saya Dinana. Kalau kalian mau tahu gimana proses sequencing, yuk ikut kami. Yuk. Setelah kita memakai jas lab dan kita berganti sendal, alangkah baiknya kita memakai glove atau sarung tangan untuk melindungi kita dari paparan-paparan yang tidak diinginkan dan untuk avoid kontaminasi karena kita akan melakukan sequencing. Selanjutnya kita masuk ke tahap preparasi sequencing. Apa aja Mbak Anissa? Jadi, sequencing itu memiliki 3 tahapan. Yang pertama adalah tahapan purifikasi, di mana produk PCR yang sudah kita dapatkan sebelumnya, itu kita purifikasi lalu Dilabeling. Dilabeling ini akan kita label dengan primer yang kita inginkan. Biasanya primer ini menggunakan forward primer. Dan selanjutnya adalah tahapan pencampuran reaksi atau shake. Biasanya kita bilangnya shake, yaitu dengan mencampurkan seluruh reagen untuk sequencing, lalu di-shake dengan menggunakan shaker atau vortex. Nah, teman-teman, sekarang kita breakdown dulu ya alat-alat yang kita gunakan untuk sequencing. Yang pertama di sini kita ada micropipette dengan berbagai macam volume. Mulai dari yang paling kecil itu ada 0,1 sampai yang terbesar ada 1000 mikroliter. Kemudian yang kedua di sini ada PCR tube. Fungsinya adalah nanti ini yang akan kita gunakan untuk proses pencampuran reaksi di mesin PCR seperti itu. Kemudian ada sequencing plate dan juga di sini ada rubber cover. Jadi covernya ini untuk menutup supaya reagen yang ada yang sudah campuran yang sudah kita campur di sini tidak menguap pada saat sequencing. Lalu ada microcentrifuge, tujuannya adalah untuk men-spin down reaksi kita atau campuran kita. Lalu di sini juga ada vortex yang gunanya bisa sebagai shaker ataupun untuk pencampuran homogenasi dari reaksi kita atau campuran kita seperti itu. Nah, selanjutnya akan ada bahan juga yang dijelaskan oleh teman saya. selanjutnya ini ada perkenalan bahan-bahan, di mana dalam sequencing itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah purifikasi, di mana purifikasi ini ada salah satu bahan yang bernama alkalin fosfatase, dan juga ada exonuklease, dan salah satunya ada nuclease free water. Selanjutnya itu adalah tahapan labeling, di mana labeling ini kita akan melabel produk sequencing itu dengan primer. Biasanya kita menggunakan primer forward, dan ada juga Big Day Terminator. Biasanya kita menggunakan version yang 3.1. Dan selanjutnya ada Big Day Buffer,
dan kita campur satu. Dan yang terakhir ini ada pencampuran produk PCR, di mana ada salah satu bahannya bernama Sun Solution, dan selanjutnya ada exterminator. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan pencampuran. Tadi sudah kita jelaskan ya bahwa proses sequencing itu memiliki beberapa tahapan. Sekarang kita akan masuk ke tahap pertama, yaitu purifikasi produk PCR. Purifikasi produk PCR dilakukan dengan menghomogenkan eksonuklease sebanyak 0,25 mikro, kemudian ditambah dengan alkalin fosfatase sebanyak 0,25 mikro, lalu kita masukkan produk PCR kita sebanyak 0,5 mikro. Dan yang terakhir adalah mencampurkan nuklease free water sebanyak 3,5 mikroliter. Lalu, homogenkan dengan pipetting up and down sebanyak beberapa kali. Tujuannya adalah agar semua campuran yang kita sudah masukkan bisa tercampur secara merata. Nah, setelah semua campuran dimasukkan dan sudah dihomogenasi, sekarang kita akan masukkan campuran tersebut ke dalam mesin PCR untuk proses thermal cycle. Nah, setelah semua reagen tercampur, tahapan selanjutnya adalah memasukkan campuran ke dalam mesin PCR. Lalu kita atur thermal cycle-nya sebanyak 37 derajat Celcius selama 15 menit sebanyak 1 siklus, 80 derajat Celcius selama 17 menit sebanyak 1 siklus, dan and hold pada suhu 15 derajat Celcius. Nah, setelah tahap pertama selesai atau tahap purifikasi selesai, tahap kedua adalah proses labeling, yaitu dengan mencampurkan Big Dye Exterminator TM versi 3.1 sebanyak 1 mikroliter. Lalu ditambahkan dengan Big Dye Buffer sebanyak 1,5 mikroliter. Lalu yang terakhir adalah dengan menambahkan nucleus free water sebanyak 2 mikroliter. Dan juga primer forward sebanyak 0,5 mikroliter.
Setelah semua tercampur, jangan lupa kita lakukan pipetting ups and down, dan setelah semuanya tercampur, kita masukkan campuran kita ke dalam mesin PCR dan mengatur waktu dan suhu sesuai dengan tahap yang dilalui. Tahapan denaturasi awal dilakukan pada suhu 96 derajat Celcius selama 3 menit sebanyak 1 siklus untuk memisahkan untai DNA secara sempurna. Selanjutnya diikuti dengan 20 siklus yang terdiri dari denaturasi pada suhu 96 derajat Celcius selama 10 detik, annealing pada suhu 50 derajat Celcius selama 5 detik, dan elongasi pada suhu 60 derajat Celcius selama 4 menit. Kemudian kita enhold pada suhu 15 derajat Celcius. Oke, setelah tahapan labeling selesai, kita masuk ke tahap ketiga, yaitu sequencing reaction atau biasa kita sebut shake-shake. Yaitu dengan menghomogenkan exterminator solution sebanyak 10 mikroliter lalu ditambahkan dengan some solution sebanyak 45 mikroliter dan produk PCR Pro Sequencing dengan total volume sebanyak 65 mikroliter. Setelah semua solution tercampur, maka kita akan lanjut ke proses shake-shake, yaitu dengan men-shake campuran kita selama 30 menit dengan bantuan mesin shaker. Setelah kita tempatkan sampel pada plate dan kita tutup dengan cover, selanjutnya kita masukkan ke dalam plate sequencing seperti ini, dan plate siap dimasukkan ke mesin sequencing. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam komputer, dimana kita di sini untuk men-setting apa yang akan kita lakukan dan sampel-sampel yang sebagai kode kita taruh di sini. Dan selanjutnya link plate for run. Selanjutnya kita masukkan plate yang sudah kita beri cover ke dalam mesin sequencing. Pastikan ini sudah rapat dan kemudian kita tutup sequencing. Setelah itu kita tunggu kurang lebih 2 jam 10 menit untuk running 24 sampel. Setelah 2 jam 10 menit, hasil sequencing dapat kita lihat di dalam komputer. Selanjutnya dapat kita lakukan analisa dengan cara mengekspor data dari komputer di sequencing untuk dipindahkan ke laptop kita.
Nah, jadi itu tadi rangkaian dari tahapan sequencing. Tahapan selanjutnya adalah Analisa data, di mana analisa data ini dapat menggunakan software bioedit, genetik, maupun mega, di mana hasil akhirnya adalah phylogenetic tree analysis. Demikian video dari kami terkait sequencing. sampai jumpa di lain waktu. Semoga bermanfaat.